One, two, three, funk it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami kelompok 2E dari kelas 4E Akuntansi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang Responsibility Accounting. Yang beranggotakan saya sendiri, Nida Islah dengan NPM 0221-20146, lalu Elenta Deborah dengan NPM 0221-20147. Lalu ada Maldi Manyu dengan NPM 0221-20159. Di sini ada pengertian responsibility accounting. Responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa seorang manajer harus bertanggung jawab atas permasalahan tertentu dan hanya hal-hal tertentu saja divisi atau segmennya, sehingga manajer dapat melakukan pengendalian pada tingkat signifikan. Definisi lain dari akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah suatu sistem yang didesain untuk mengakumulasi dan melaporkan biaya-biaya menurut tingkat tanggung jawab individual pada suatu perusahaan. Setiap area dan segmen penyediaan dibebankan hanya biaya yang merupakan tanggung jawabnya dan di bawah pengendaliannya. Lalu, salah satu tanggung jawab yang paling penting dari akuntan manajemen adalah memastikan akuntabilitas sumber daya yang dioperasikan pada suatu perusahaan. Karena itu, akuntansi manajemen harus memberikan suatu sistem akuntansi dan pelaporan yang mengakumulasikan dan melaporkan pendapatan, biaya-biaya, aktiva, utang yang sesuai, dan informasi kuantitatif yang berhubungan kepada manajer. Manajer kemudian mempunyai pengendalian yang lebih baik atas unsur-unsur tersebut. Lalu, pusat pertanggungjawaban adalah bagian atau unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap unit yang dipimpinnya. Setiap pusat pertanggungjawaban mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada manfaat responsibility accounting. Yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, sebagai pemotivasi manajer. Yang keempat, memungkinkan pengelolaan aktivitas. Yang kelima, memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Lalu ada 3 dasar pemikiran responsibility accounting. Yang pertama, biaya dapat dikelola atas dasar tingkatan tanggung jawab manajemen. Kedua, biaya yang diserahkan pengelolaannya pada tingkat manajemen tertentu dapat dikendalikan oleh manajer dari tingkatan yang bersangkutan. Ketiga, data anggaran efektif dapat digunakan sebagai dasar evaluasi atas kinerja. Lalu, responsibility accounting harus dapat menyajikan laporan atau informasi mengenai input atau masukan yang diukur dengan uang atau biaya yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban. Sedangkan output atau keluaran diukur dengan satuan uang yang disebut pendapatan. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada cost atau expenses center, kedua revenue center, ketiga profit center, yang keempat investment center. Pengertian cost center itu sendiri adalah suatu segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya-biaya tetapi tidak atas penerimaan atau investasi. Pusat biaya ini merupakan yang terkecil dari kegiatan di bidang kegiatan di mana biaya diakumulasikan. Suatu perusahaan memproduksi makanan, memiliki Departemen Penelitian dan Pengembangan atau R&D. Departemen R&D ini diberi wewenang untuk menjual hasil R&D, maka biaya yang dikeluarkannya hanya untuk keperluan R&D saja. Lalu dalam cost center atau dikenal pusat biaya diskresioneri, yaitu pusat biaya yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan output. Pusat biaya diskresioneri ini sulit dikuantitatifkan. Contohnya, Departemen Keuangan, Departemen Akuntansi, Departemen Personalia, dan Departemen lainnya. Kegiatan departemen-departemen ini sulit diukur dengan uang dan tidak mempunyai hubungan fisik yang jelas dengan input. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Elenta Deborah. Revenue Center adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan dan pusat pertanggungjawabannya yang dipimpinnya. Revenue Center ini juga merupakan cost center.
Tetapi ukuran prestasinya yang paling penting adalah pendapatan yang dihasilkan. Departemen pemasaran adalah contoh revenue center, atau diukur dengan hasil yang dicapainya bagi perusahaan, dan juga cost center discretionary karena diukur dengan biaya yang dikeluarkannya. Namun hal ini tidak ada kaitannya dengan pendapatan yang dihasilkannya. Selanjutnya ada profit center, adalah setiap segmen usaha yang manajernya memiliki kendali atas biaya dan penerimaan. Dengan demikian, profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang input dan output diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dengan bunga. Profit center terdapat dalam organisasi perusahaan pada divisional yang menghasilkan laba dari suatu produk dan jasa tertentu. Setiap divisi yang menghasilkan laba disebut profit center, seperti SBU di PT Garuda Indonesia, Garuda Maintenance Facility atau GMF 00, Garuda South America, GSM, dan lainnya. Investment center adalah setiap segmen dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas biaya, penerimaan, dan investasi dalam mengoperasikan aktiva. Prestasi manajer diukur dengan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya, ada 2 proyek. Jika rasio laba investasi proyek A 30% dan proyek B 20%, maka jumlah investasi di proyek B lebih tinggi, tetapi yang baik adalah proyek A dengan rasio 30%. Syarat menetapkan responsibility accounting. Yang pertama adalah struktur organisasi. Struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dan selanjutnya ada anggaran. Setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran, karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Yang ketiga adalah penggolongan biaya. Pemisah biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendali yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Yang selanjutnya ada sistem akuntansi biaya. Setiap tingkatan manajemen adalah merupakan pusat biaya dan akan diubani dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya, yang dipisahkan antara biaya terkendali dengan biaya yang tidak terkendali. Yang selanjutnya adalah sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya merupakan membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Yang selanjutnya ada perkembangan responsibility accounting. Yang pertama adalah akuntansi tradisional. Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjukkan orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya atau pendapatan yang dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban ini disebut tradisional karena masih menggunakan cara manual, yaitu pemanggilan dari masing-masing kelompok anggota. Sistem akuntansi ini memiliki manfaat sebagai dasar penyusunan anggaran, penilaian kinerja manajer, sentra pertanggungjawaban, dan sebagai pemotivasi manajer. Yang kedua adalah akuntansi aktivitas. Suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai, value dan non-value added activities. Sistem akuntansi ini lebih maju karena tidak menggunakan pelaporan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan aktivitasnya. Akuntansi pertanggungjawaban aktivitas dapat bermanfaat untuk memungkinkan aktivitas pengelolaan dan pemantauan
efektivitas jadwal keuangan perusahaan. Responsibility reporting adalah sebuah program yang mencangkup semua manajemen operasi di mana divisi akuntansi, cost, atau budget menyediakan bantuan teknik dalam bentuk laporan pengendalian secara periodik. Tujuan dari responsibility reporting adalah yang pertama untuk memotivasi organisasi atau orang dalam sebuah perusahaan supaya memberikan performa terbaik supaya dalam perusahaan dapat mencapai efisiensi terhadap penggunaan sumber daya. Yang selanjutnya yaitu untuk melakukan identifikasi jika terdapat inefisiensi dalam penggunaan sumber daya sehingga manajer dapat melakukan pengendalian atau penggunaan cost. Yang selanjutnya adalah karakteristik responsibility reporting. Yang pertama yaitu laporan harus sesuai dengan bagian organisasi, laporan harus konsisten dalam bentuk dan isi setiap kali diterbitkan, laporan harus tepat waktu, laporan harus diterbitkan secara teratur untuk meningkatkan kegunaannya, laporan harus mudah dipahami, laporan harus menyampaikan detail yang cukup atau tidak berlebihan, laporan harus membandingkan biaya atau hasil aktual yang dianggarkan, laporan harus analitis, dan yang terakhir adalah laporan untuk manajemen operasi harus dinyatakan dalam unit fisik dan juga dalam dolar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam Abimanyu. Selanjutnya ada flexible budget. Flexible budget adalah anggaran yang menyesuaikan dengan perubahan volume dan aktivitas. Anggaran fleksibel lebih canggih dan bermanfaat daripada anggaran statis. Jumlah anggaran statis tidak berubah. Jumlahnya tidak berubah dari jumlah yang ditetapkan pada saat anggaran statis disiapkan dan disetujui. Tujuan fleksibel budget. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan setelah periode akuntansi untuk mengevaluasi area yang berhasil dan area yang tidak berhasil pada kinerja periode terakhir. Manajemen dengan cermat membandingkan angka yang dianggarkan dengan status kinerja aktual untuk melihat di mana perusahaan meningkat dan di mana perusahaan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Fungsi fleksibel budget. Anggaran yang fleksibel biasanya dirancang untuk memprediksi dampak perubahan volume dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendapat dan pengeluaran. Untuk memprediksi perubahan biaya secara akurat, manajemen harus mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ditetapkan konstan dan kisaran operasi yang relevan di mana biaya variabel akan terus meningkat seiring peningkatan produksi. Biaya variabel biasanya ditunjukkan dalam anggaran sebagai persentase dari total pendapatan atau tingkat konstan per unit yang diproduksi. Karakteristik fleksibel budget. Yang pertama, ditunjukkan ke arah aktivitas keseluruhan yang berada dalam range relevan daripada hanya ditunjukkan ke arah satu tingkat aktivitas. Yang kedua, memiliki sifat dinamis daripada statis. Anggaran fleksibel dapat disesuaikan dengan tingkat aktivitas apapun yang berada dalam range relevan sekalipun periode sudah berlalu. Bentuk fleksibel budget. Ada bentuk formula. Merupakan anggaran yang disusun dalam bentuk yang hanya menggambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Selanjutnya ada bentuk tabel. Melalui anggaran bentuk tabel dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Anggaran ini tidak menonjolkan masing variabel dan unsur tetap. Dan yang terakhir ada bentuk grafik. Merupakan anggaran dengan bentuk pelengkap dari kedua bentuk formula dan tabel. Kelebihan dan kekurangan fleksibel budget. Kelebihannya yang pertama berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik. Yang kedua memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas. Yang ketiga sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang keempat mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang. Yang kelima mengurangi beban dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima menciptakan sinergi dalam suatu perusahaan. Kekurangannya, yang pertama, cenderung lebih cocok digunakan untuk hanya perusahaan besar. Kedua, asumsi yang digunakan belum tentu akurat.
ketiga, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Yang keempat, butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam pengerjaannya dibanding dengan anggaran tradisional. Yang terakhir, termasuk ke dalam anggaran yang kompleks dan dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Analis penyimpangan fleksibel budget. Penyimpangan efektivitas itu penyimpangan ini disebut juga sebagai penyimpangan volume dan penyimpangan target yang ditentukan. Contoh target produksi yang ditetapkan perusahaan adalah 50.000 unit, tapi hanya tercapai dan 65.000 unit. Maka keadaan ini disebut sebagai tidak efektif. Penyimpangan efisiensi itu penyimpangan efisiensi terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien, yaitu anggaran input lebih kecil dan input aktual. Untuk tugas dan manajemen perusahaan adalah menentukan kendala sehubung dengan penyimpangan tersebut dan mencapai solusi. Cara membuat fleksibel budget. Yang pertama, menentukan tantangan yang relevan. Adapun yang dapat diharapkan pada range ini yaitu aktivitas dan produksi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisis biaya pada rentangan yang relevan dengan menentukan jenis biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Yang ketiga, memisahkan biaya berdasarkan jenis serta menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Setelah itu, yang terakhir, dengan menggunakan rumus biaya variabel, maka anggaran fleksibel disusun berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan di berbagai tingkat aktivitas sepanjang relevan range. Ini ada rumus fleksibel budget. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel kali kuantitas tambah biaya tetap. Contoh fleksibel budget. PT Barito Cahaya Abadi yang merupakan pabrik kaca spion motor berencana memproduksi kaca spion motor Honda Supra X sebanyak 16.000 unit. Pada bulan Januari 2021 diketahui biaya variabelnya sebesar 10.000 per unit dan biaya tetapnya sebesar 30 juta. Berapa besar anggaran fleksibelnya? Jawabannya, besar anggaran fleksibelnya adalah 10.000 kali 16.000 unit ditambah 30 juta sama dengan 190 juta. Dari contoh anggaran fleksibel itu, diketahui pada PT Barito Cahaya Abadi membutuhkan dana sebesar 190 juta untuk memproduksi 16.000 unit kaca spion motor Honda Supra X pada bulan Januari 2021. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.